Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season ketiga episode ke-15. Kali ini ISG, kita akan bahas mengenai ISG karena ISG udah turun lagi 1,5% hari ini di tanggal 30 Maret tahun 2021. Pas banget kita hari ini siaran dan ISG jatuh lagi. Hari ini Rekat Kapitalis full team. Gue bersama dia. Halo dia. Halo. Kemudian ada Sigma dan Julio. Halo semuanya. Halo. Pada baik ya semuanya kabarnya ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Kecuali mungkin portal saham mungkin ya. Bisa. Oke. Langsung aja kita mulai untuk pembahasan ISG dulu. Nah, ini ada chart mengenai ISG. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ISG itu lagi ada di, kalau dibilang support sih, support yang kemarin udah agak mau lewat ya. Ini kayak udah menyentuh di area tanggal 2 Februari 2021 yang lalu gitu. Ini close kan 6.018 ya kira-kira. Dan kalau kita pakai MA ya, ini udah di persimpangan jalan MA 100-nya gitu untuk ISG. Apakah ini yang bisa, biru tuh 100 ya? Iya, MA 100-nya ini udah 20 udah lewat ya. 20 50 udah lewat. Ini MA 100-nya. MA 100 tuh kira-kira 6 bulan lah ya. 6 bulan itu. MA 100 itu 6 bulan. Sehari ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari bulan November yang ini kebentuknya. Di atas MA 100-nya. Dari bulan November ini terus bergerak di atas moving average 100-nya. Dan sempat menyentuh ke 50 tapi naik lagi. Kemudian sekarang di sini. Nah, ini kan biasa ya, kalau di Rakyat Kapitalis ada tim yang menyukai bearish, bukan menyukai sih, lebih Tim cenderung bearish sama tim bullish gitu. cenderung Dua. kehati-hatiannya sangat tinggi itu, kayak Sigma sama dia gitu kan. Dia sih yang paling tinggi kehati-hatiannya, di Sigma masih enggak lah. Dia yang paling tinggi Kita sikap. tim nekat gitu. Ya, gue masa Sigma sih tim nekat sebenarnya. Julio juga agak-agak hati-hati. Cuman yang paling hati-hati di antara kita berempat ya dia itu. Nah, dia coba gimana nih dia? Lu kan katanya biasanya keluar duluan ya sebelum market jatuh ya kan. Di cenayang dia. Capsing. Jadi kadang tuh kalau lagi sibuk kan mantau market kan maksudnya lebih fokus ke porto daripada ke porto sendiri kan. Jadi daripada nggak ke maintain, jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya gue lihat udah kayak mau bearish ya gue siaga. Bersih-bersih aja dulu yang bisa dibersihin gitu, yang bentar. Patokan lu kira-kira ISG tuh mau balik arah tuh apa kira-kira? Patokan feeling doang kah? Apa-apa kah? Enggak, soalnya kalau gue perhatiin nih, kalau IHSG mau balik arah tuh kayak kalau kayak nih catnya kita lihat nih, kalau misalnya dia 2 hari bullish kencang gitu kan, tapi 2 hari atau 3 hari kemudian juga turunnya lagi. Juga lagi, iya kayak gitu. Jadi kayak misalnya dia tuh lebih ke sideways gitu loh, kayak cuman kan kayak ritmenya jadi kayak cuman trading pendek gitu kan. Oke. Nah, kayak di situ gue kayak kayaknya ini emang nggak kuat gitu. Terus kalau misalnya mau dilihat trennya kan juga emang itu dia kan sideways kan. Gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi sibuk nih terus nggak bisa maintain sporto banget, ya udah kayak mending gue kalau bisa profit taking, ya udah gue profit taking. Jadi gue pun meleng terus dia ISG jatuh gitu ya, tahu ya. Ya jatuh juga ya udahlah gitu. Jadi kalau yang bisa kita pelajarin dari strateginya dia ini sebenarnya ya karena kan dia ini sibuk banget ya, maksudnya kerjanya hektik gitu, mungkin nggak senyantai gua gitu ya, gua kan sangat santai ya kalau bisa dibilang. Jadi bisa mantau gitu. Nah, kalau untuk orang yang emang hektik dan nggak bisa ngeliat pasar ya itu memang salah satu cara yang paling terbaik sih sebenarnya. Dia kalau misalnya ISG udah berada di zona resisten, ini kan zona resistennya dia nih untuk ISG bentar ya.
zona resisten atasnya dia kan nih sebenarnya. Dan ini sebenarnya dari fase bullish-nya si IHSG gitu. Dan mungkin dia mikir dari saat bullish dan kemudian udah di area atas ini IHSG nggak mampu naik lagi gitu, makanya dia memutusin udahlah, gue profit taking apa yang gue bisa profit taking dulu gitu. Prinsipnya dia mungkin kayak gitu, karena mungkin dia view-nya ya yang bisa diselamatin dulu gitu. Kalau dia sih kayak gitu. Untuk Julio nih setahu gue udah nggak megang Porto lagi kan ya, Porto saham udah nggak. Iya, iya. Tapi gue ngeliat ini jadi pengen beli nih sekarang. Jadi pengen beli lo ngeliatinnya. Ya, karena tapi sih belum banget sih. Kalau gue rasa sih, ya ini EMA 100. Waktu itu kan kita waktu itu kita bahas MA 50 ya. Iya, MA 50. Yang waktu ini nih, yang pas di sini. Ya emang di situ bro, bukan di depan lagi ya? Di sini waktu itu kan turun terus tuh. Waktu itu keprediksi kan, ini ya mau turun lagi apa enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, kayaknya mungkin itu tuh dia yang di Maret deh. Udah di Maret ya kayaknya ya. Yang ini ya mungkin ya. Nah, terus akhirnya tanggal 9 Maret iya, dan sekarang di 30 Maret. Ya karena kebetulan gua masih belum punya posisi yang baru lagi ya. Yang sebelumnya kan ya udah barang nyangkutan udah lama banget, udah bodo amat. Terus jadi ya emang gue ada rencana mau masuk lagi sih, cuman cuman gue belum pesimis, belum optimis sama marketnya karena belum confidence karena bond market juga masih turun sih sebenarnya. Nah, bond market mah menurut gue ya, bond market mah gue udah ceritanya udah itu tahun kemarin tuh bullishnya parah sih menurut gue dari memang sih. Sekarang udah masa sideways ya iya. Cuman kadang-kadang indikatornya itu kayak bond market turun, habis itu sahamnya ngikut bro. Iya. Kadang gitu kan. Gue belum tahu tuh si bond market udah kan aslinya keluar lagi kan kalau nggak salah kan. Asing. Iya, aslinya keluar lagi gitu. Gue nggak tahu tuh bond market udah ada inflow lagi apa belum. Karena kan si yield US Treasury-nya 10 tahunnya si US kan sekarang udah naik lagi ya. Sekarang 1,7% gitu. Dari sekitar 1,4 kan. Dan itu sebenarnya kemarin gimana Mak? Enggak, terakhir tuh kan gue liatnya yang di DJPR kan yang non resident itu kan terakhir tanggal 24 ya. Iya. Itu sebenarnya 3 hari kemarin sih masih outflow ya, minggu kemarin tuh. Cuma nggak tahu udah ada outflow lagi atau belum gitu. Oke. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya karena di US-nya sendiri yield-nya udah naik terus kan. Jadi ya profit taking di sini masuk ke sana. Gue sih mikirnya kayak gitu. Cuma seminggu 2 minggu kemarin kita harga obligasi sih kayak masih naik-naik tipis ya maksud. Tapi cenderungnya naik gitu kan. Karena mungkin kan kita kayaknya data ekonominya kayak udah mulai membaik lagi gitu kan. Oke. Nah, ini tadi si Julio, berarti Julio ini belum confidence. Nah, kalau pertanyaan gue selanjutnya, kalau misalnya besok IHSG ngebentuk hal yang sama kayak yang ini nih. Kayak yang itu ya? Iya, di tanggal 25 Maret deh. 25 Maret. Ini kan semacam kayak ngebentuk ekor panjang, kemudian rebound kan. Nah, lu kira-kira bakalan masuk apa enggak? Atau enggak kayak tanggal 1 Februari deh. Ini kan akhirnya candle-nya hijau ya waktu itu. Iya. Lu kira-kira misalnya kejadian kayak gitu lagi lu bakal masuk atau masih tetap nggak yakin? Rebound ya, kalau misalnya dia tanggal rebound kayak 25 Maret. Iya, misalnya gini nih. Ini kan candle masih agak penuh nih hari ini kan, tanggal 30 Maret. Nah, tanggal 31 taruhlah masih merah juga gitu. Tapi udah mau ada ekornya udah mulai panjang tuh. At least udah mau ngebentuk doji untuk IHSG-nya dari hari itu.
Dan kemungkinan kan kalau dia kayak gitu hari Senin kan bisa rebound kan, kemungkinan besar kayak gitu kan. Nah itu lu kira-kira di hari Senin atau di hari Jumat itu hari Senin lagi. Hari apa sih? Hari Selasa ya. Hari Rabu. Sekarang Selasa. Sekarang hari Selasa. Nah misalnya hari Rabu ngebentuk doji gitu. Nah lu di hari Kamis kira-kira akan masuk atau lu malah, aduh, gue ragu nih atau gimana gitu. Lu kira-kira kayak gimana? Gue belum sih kalau menurut gue, kalau cuman hari Rabu rebound gitu ya dikit, terus kalau menurut gue belum sustain gitu, belum apa namanya, belum mengindikasikan memang marketnya bakal balik arah gitu. Maksudnya balik arah gitu. Oh, oke. Bakal balik bullish gitu ya. Oke. Nah, itu sih. Nah, ini pendapatan Julio ya. Nah, kalau Sigma gimana? Gimana ya? Soalnya kan kalau cuma satu hari kayaknya, kalau cuma satu hari masih terlalu. Enggak, maksud gue gini sih, Wok. Apa ya? Ini kan ISG ya, taruhlah ini dalam fase sideways gitu. Maksud gue sideways emang lebar gitu. Nah, dalam fase sideways ini kan bisa terjadi pembalikan arah nih. Nah, kira-kira lu di saat itu lo akan, kalau misalnya udah ada tanda-tanda reversal ISG-nya, lu bakal masuk apa enggak gitu. Itu yang gue sebenarnya bisa masuk, tapi ya bakal jadi trading pendek doang. Oke. Nah, iya, clear ya. Tapi biasanya gue nggak terlalu sering trading pendek gitu. Nah, kalau Sigma gimana? Tapi kalau nggak tahu ya, ini kalau dilihat dari polanya ini dia malah ngebentuk support baru aja sih. Jadi pelan-pelan, misal supportnya diturunin sideways dulu, terus nggak lama turun lagi sideways lagi. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Lu skenario-nya berarti ya ISG udah balik arah, cuman kayak balik arahnya tuh kayak sideways, bertahap aja gitu, nggak langsung tiba-tiba gitu ya. rebound atau tiba-tiba dijatuhin, kayaknya sih enggak ya. Ini dapat perspektif 3. Nah, menurut lu kalau misalnya pun ISG nih ya kayak skenario lu lihat tadi gitu. Nah, ISG ini kira-kira menurut lu ke mana? Ke 5.800 kah? Apa ke 5.600 kah gitu? Uji coba di 58 dulu sih kayaknya. Uji coba 58 kayak dulu yang ya. Support sebelumnya juga 58 kan itu, iya, dia baru 58. Kemudian baru rebound lagi. Iya, lihat di situ dulu sih, sama ya liatin info asing sama berita terkini kira-kira gimana gitu kan. Nah, jadi kalau gue pribadi ya, ini kan Sigma udah ada gambaran dari dia, Julio sama Sigma, dan gambaran gue sendiri sebenarnya ya saya emang nggak bagus ya sih sebenarnya sih. Kalau keluar dari kotak ini ya berarti ISG bisa kemungkinan turun ke bawahnya lumayan kencang gitu. Cuman balik lagi akan ngebentuk doji apa enggak gitu. Kalau gue masih agak-agak berpatokan kepada itu gitu. Dan sebenarnya sih kalau misalnya pun kalian takut ya sama ISG, wah ISG turun lagi segala macam dari 6.200 ke 5.800. Ya ini sih masih belum ada apa-apanya dibandingin yang Maret kemarin ya. Maksud gue kan kita udah mengalami hal yang tidak enak, yang luar biasa di bulan Maret itu ya. Dan ini dari 39 ya. Iya, dan ini baru sekitar dari 6.400-an sekitar cuman 9%-an. Jadi ya belum bisa dibilang market crash. Market crash itu kira-kira kan 20% dari ini kan, 20% lah kira-kira. 20% tuh kira-kira di berapa tuh? Udah di 5.200. Kalau di ISG ke 5.200 lagi ya itu namanya balik arah sih kalau udah kayak gitu. Itu kayaknya belum sampai ke sana gitu. Mungkin kalau ke 5.800 atau ke 5.600 itu masih bisa. Mungkin menurutku sih masih bisa, masih possible kalau ke arah sana gitu. Cuman yang balik lagi kondisi makro dari luar negeri itu seperti apa? Ya, yield treasury-nya Amerika Serikat. Nah, mungkin kita bahas ke yield treasury-nya Amerika Serikat ya, karena ini salah satu yang menyebabkan market emerging market itu jadi panas dingin gitu. Dan kalau kita lihat di sini, bentar, ini gua hapus dulu ya.
Ini kan yield-nya si Amerika Serikat udah 1,76% kan. Ibaratnya ya ini udah mau kembali ke titik normalnya di tahun 2020-2019 yang lalu gitu loh. Dan ini kenaikan yield ini kan salah satunya dipicu oleh inflasinya dia juga kan. Inflasinya sekarang udah 1,7% untuk di bulan Februari seingat gue untuk Amerika Serikat. Dan kenaikan inflasi itu sebenarnya salah satunya dipicu oleh low base di tahun 2020 yang lalu sebenarnya. Di Februari, Maret itu kan terjadi deflasi ya, seingat gue deflasi atau inflasi rendah banget. Makanya inflasinya jadi kelihatannya tuh kayak naiknya luar biasa gitu. Nah, pada saat bulan April atau Mei itu pada saat perekonomian Amerika Serikat udah mulai rebound, mungkin inflasinya juga akan mulai turun lagi. Menurut gue sih di situ. Entah bukan Maret April ya, kayaknya Mei Juni deh kalau mulai normal lagi tuh inflasinya pertumbuhan ekonominya si Amerika Serikat. Jadi ya bisa dibilang sih pada saat itu mungkin yield-nya mulai turun lagi, mungkin udah mulai turun lagi karena inflasinya udah nggak setinggi beberapa bulan sebelumnya gitu. Dugaan gue sih gitu. Kayaknya juga ini udah kayak mulai terbatas juga kan kenaikan yield-nya. Baik dari sono maupun dari kita sendiri gitu kan. Nah, kalau kalian belum tahu itu obligasi yield 10 tahun kita tuh berapa sih gitu kan. Bentar. Nah, itu kan Amerika Serikat 1,76% ya. Nah, kalau untuk di Indonesia itu sekitar 6,91%. Ini real time an? Nggak real time sih. Real time sih kayaknya penutupan ini deh. Tanggal 30. Nah, udah 691. Nggak, bagi kalian yang belum tahu. Segini sih. Emang segini ya? Sekitar segini ya, mungkin delay ini berapa menit doang kali. Nah, bagi kalian yang belum mengerti apa sih artinya yield obligasi 10 tahun pemerintah ini bagi IHSG. Nah, yield obligasi 10 tahun pemerintah ini ya ini adalah imbal hasil obligasi atau surat utang dari pemerintah Indonesia yang jangka waktunya 10 tahun gitu. Nah, kalau misalnya si yield-nya naik, berarti si harga obligasinya itu turun gitu. Nah, kalau harga obligasinya turun, berarti ada sesuatu di market obligasinya Indonesia gitu. Dan itu juga akan mempengaruhi dari market sahamnya dari Indonesia juga. Oleh karena itu, yield obligasi suatu negara itu merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan oleh investor. Jadi kalian ya jangan maksud gue jangan kayak naif atau jangan sampai lugu-lugu banget lah gitu, maksudnya wah IHSG naik, IHSG turun segala macam. Ya kalian harus bisa memperluas pengetahuan kalian itu. Kok ini kenapa naik ya? Kok kenapa turun ya? Kok yield apa hubungannya ya sama yield segala macam, itu kalian harus rajin baca gitu kalau misalnya kalian emang serius di pasar modal. Dan ini salah satunya yang kita bagiin tuh ya ini gitu, kita kasih pengetahuan buat kalian tuh ya ini, biar kalian juga nggak asal bilang analis cuman bikin alasan doang pas segala macam, ya kayak gitu juga sebenarnya sih. Itu yang di 8%-an itu bulan apa tuh, An? Ini bulan Maret. Maret tahun kemarin. Iya, tahun 2020. 8,38%. Jadi ini harga obligasinya. Lumayan juga sih. Iya, harga obligasinya tuh turunnya parah banget waktu itu. Dan yang beli di sini untung banget. Iya sih. 8,34 ke 5,8 kan jauh banget kan itu. Harga obligasinya naik. Iya, harga yield-nya turun, harga obligasinya naik. Sorry. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Amerika Serikat ya, dulu kan kita sempat pernah bahas tuh yang yield inversi kan, inversion yield kan dulu, yang yield obligasi gitu ya. Obligasi jangka pendeknya yieldnya lebih tinggi daripada obligasi jangka panjangnya.
Nah, itu kan sebenarnya udah kejadian di tahun 2019 kan kalau kita perhatikan baik-baik kan. Di mana 10 tahunnya yield yang 3 bulannya treasury-nya Amerika Serikat ini sendiri lebih tinggi daripada 10 tahunnya yield 10 tahunnya yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat gitu. Inversi yield kan dibilang kan gini kan, kira-kira 20 sampai 24 bulan dari invasi yield akan terjadi resesi ekonomi gitu. Dulu ya Janet Yellen segala macam itu pada ngebantah semua. Ini nggak bakal ada kayak gini-gini itu kayaknya. Ya emang waktu itu kelihatannya nggak mungkin. Waktu itu kelihatannya impossible gitu untuk mengalami Amerika Serikat akan mengalami resesi itu kelihatannya emang nggak mungkin waktu itu. Bukan sesuatu hal yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Gue juga ngeliatnya kayak gitu karena ekonomi Amerika Serikat kuat banget itu kayaknya nggak mungkin deh bakal resesi dalam 20 bulan mendatang. Dan terus ada research tuh bilang bahwa nggak selamanya investasi yield itu akan terjadi resesi itu dalam 20 sampai 24 bulan mendatang. Nah, itu juga ada yang bilang kayak gitu juga kan. Makanya orang-orang ya udahlah, mungkin ini koreksi biasa segala macam. Dan kemudian datanglah pandemi COVID-19 yang menghancurkan seluruh ekonomi dunia. Dan investasi yield itu menjadi semacam kayak kebenaran gitu loh. Meskipun penyebabnya bukan karena dari ulah siapa-siapa ya, tapi karena memang dari pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Itu berarti kan kalau misalnya yield dengan tenor yang lebih pendek itu lebih tinggi daripada yang 10 tahun, berarti mereka pesimis dengan ekonomi jangka pendek gitu ya. Pesimis sama jangka panjang. Pesimis sama jangka panjang ya. Pesimis sama jangka panjang ya, Mak. Dia lebih memilih jangka pendeknya. Yang jangka pendek. Kan dia jual-jualin yang jangka pendek kan berarti. Oh, di Amerika sih terbalik sih, Mak. Dia kan ini ya. Kan logikanya lu kalau misalnya jangka panjang yieldnya harusnya lebih tinggi daripada jangka pendek. Nah, iya kan karena benar. resikonya lebih tinggi yang jangka panjang. Nah, ini kebalik. Yep. Nah, ini kebalik gara-gara orang nggak percaya sama negara tersebut dalam jangka yang panjang. Jadi dia lebih memilih untuk beli obligasi yang jangka pendek. Obligasi yang jangkanya pendek. Kalau gitu, dibeli terus berarti kan yieldnya bakal naik. Kalau di Amerika kebalik, karena kan dia biasa rendah, Mak. Nggak kayak kita gitu. Kita kan biasa tinggi. Oh. Bedanya di situ, Mak. Jadi kebalik malah ya? Iya, bukan kebalik gimana ya. Maksud gua konsepnya tuh di Amerika Serikat kan ya emang kan mereka kan normal nggak kayak kita gitu. Kita kan dari tinggi banget itu di masa lalu karena rating obligasi kita jelek di masa lalu gitu kan. Kalau Amerika Serikat kan rating obligasi kan AAA kan. Beda sama kita gitu. Kita dari di bawahnya triple B segala macam terus ratingnya terus naik gitu. Tapi gue baru ngeh juga, ya benar juga ya kalau dibeli terus harganya naik, yieldnya turun ya gitu. Iya, tapi itu kan mestinya ketika lo beli terus kan, berarti kan yieldnya naik dong. Iya. Sorry, kalau beli terus kan berarti harganya naik tuh, yieldnya turun. Tapi ini kan beda, Mak. Ratingnya beda. Jadi kalau si Amerika Serikat ini normal, kita yang dari gini loh, maksud gue. Indonesia itu kan tadinya kan yield 10 tahunnya sekitar 16% kan di 10 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu tuh 16% gitu. Nah, sekarang itu kan rating Indonesia kan masih di bawah kan rating obligasi Indonesia kan. Nah, sedangkan Amerika dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ratingnya tetap sama, AAA. Kita kalau misalnya ratingnya makin bagus, yield-nya makin rendah obligasi 10 tahunnya. Jadi misalnya pemerintah mau ngeluarin obligasi yang baru nih, yield-nya pasti lebih rendah karena outlook obligasi kita lebih bagus dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi gitu, Mak. Iya, benar. Maksud gue, ya kenapa sih kok ini harusnya obligasi yang 3 bulannya kok harganya ini dong berarti. Nah, karena si Amerika Serikat normal dari beberapa puluh tahun yang lalu. Emang segitu harusnya kayak gitu, Mak. Berarti kalau dia yang jangka pendek dibeli terus, yield-nya juga makin naik gitu? Iya, yield-nya naik.
Soalnya kan orang ngeburu yang jangka pendeknya dibandingkan jangka panjang. Logikanya di situ. Beda sama Indonesia itu. Emang ngebingungin sih. Ya, kita perlu ini lagi lah, kayak mengkaji lagi tuh. Ya mengkaji lagi. Cuman logika gue di situ sih, logika gue. Karena kalau yang bukannya ini lagi, kalau nggak tahu ya, gue kalau baca di berita-berita bukannya sama ya. Harga obligasi turun, yield-nya naik. Maksudnya itu nggak berlaku cuma negara berkembang doang, tapi emang secara teori sama. ekonomi. Harusnya sama. Cuman gue mikir mungkin karena Amerika karena ratingnya dari dulu segitu-segitu aja, mungkin emang dari bawah terus naik yieldnya ke atas. Gue mikirnya kayak gitu. Gue nggak tahu deh kalau harganya tuh kayak gimana gitu ya. Gue mikirnya di situ. Mungkin kita akan bahas tuh di episode berikutnya tentang bonds kali ya. Kalau gue mikirnya gimana? Jadi publik itu menilai mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi bond yang jangka pendek dengan yield yang lebih tinggi daripada bond yang jangka panjang, tapi itu tidak bisa menjelaskan dia beli. Ya betul sih, iya benar juga. Iya. Oke, mungkin pernyataan gua sama Julio mungkin ada yang salah yang soal yang Amerika Serikat ini. Soalnya kan gua sama Julio mungkin ada miss di sini lah. Kita akan pelajari lagi soal ini. Kenapa misalnya kalau yieldnya naik berarti harganya turun dong. Harusnya kayak gitu ya. Kalau secara logika ya. Teorinya gitu. Teorinya. Oke, mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah itu. Kalau siapa tahu kan ada tuh yang wah ini gue ini gini bisa ada yang tahu tuh dijelasin di komentar YouTube kita atau apa itu. Mungkin ada yang bisa jelasin ya silahkan jelasin aja. Mungkin kita ada pernyataan kita mungkin ada yang miss ya atau ada yang salah gitu. Jadi ya mohon diperbaiki aja kalau misalnya ada yang miss atau ada yang salah. Nah balik lagi mungkin ke IISG ya. Jadi IISG kemungkinan besar sih akan gimana nih? Jebol lah. Sotoy banget. Tinggal EMA 100 doang itu berarti ya? Iya tinggal EMA 100 doang. Dia udah pertahanan terakhirnya dia dah. Gemes banget gitu ngeliatin di atas turun nggak jadi. Lo ini nggak? Lo mikir kayak ini nggak sih? Kayak apa tuh? Kejadiannya kayak 2019 kemarin nggak sih? Bisa jadi tuh ya. Cuma triggernya apa gitu loh. Masa gara-gara BPJS doang? Enggak. Di 2019 itu pernah loh kejadian kayak gini. Ini periodenya sama lagi. Di April kan, Maret. Tapi enggak, ini lebih cepat sih. Ini kan di April ya, di Mei baru turun. Nah, itu sebelum-sebelumnya dia bentuk kayak zigzag gitu juga kan berapa kali. Nah ini gue nggak tahu nih. Ini coba gue lihat ya. Ini berapa persen sih? Ini juga cuma 10%. Jadi gue bilang sih ya palingan ya 10% doang. Kalau 10% ke berapa tuh? 10% tuh ya ke 58 lagi, Mak. 58. Berarti ya 58 ya. Iya 58 lah kira-kira. Jadi dari view-nya dia bilang dia berhati-hati atau segala macam. Kemudian dari Julio belum mau masuk dulu, Sigma dan gua. Jadi Jul berarti lo cash semua atau gimana? Ya bisa dibilang lah. Kalau gue mengabaikan saham gue, karena waktu itu udah gue jual semua. Oh, mantap juga ya. Tapi kan gue udah lama skip banget. Dia masih ada nggak? Masih. Oh, nah dia lu kondisi cash lu banyak nggak? Kalau menurut banyak dia gajinya gede banyak. Amin. Amin aja udah. Nah lu cash lu gimana? Kondisi di portofolio saham lu banyak nggak kira-kira? Banyak setelah gue jualan. Jadi kan gue tuh ngejualinnya itu di tahun berapa sih lu jualan? Yang di Maret sebelum sideways ini kan, pas sebelum dia longsor ini nih. Di mana? Di Januari, Februari? Awal Maret. Awal Maret. Bukan. Lu ke kiri. Ini di mana sih nih? Februari. Kayaknya ini Februari deh. Di Februari ya kira-kira.
Oke. Nah, gue jual di situ tuh. Nah, di sini nih. Di market karena kemarin kan naik kenceng kan, terus udah yang gue bilang gue jual sebeberapa dulu gitu, terus yang kalau market jebol udah gitu kan, ternyata kan jebol kan. Gue pikir mau ngambil dikit, terus pas dibawa naik gue kira rebound kali ya gitu, ternyata kok pas gue lihat-lihat kok kayaknya reboundnya nggak kuat tuh, kayak mau di bawah 1 karena naik turun gitu kan. Ya udah di situ gue akhirnya berpasrah aja. Kan kalau sideways gini kan kentang ya, gue lebih berharap lu jebol aja gitu. Kalau ya udah, jadi udah gue buang di pertengahan Februari itu. Udah terus gue cuman mengamati aja abis itu. Belum berani masuk sama sekali. Cash lu berapa? 20%, 30%, atau 50%, atau 80%? 100%. Hah? 50. 150. Kata dia masih punya, soalnya dia masih punya saham, masih punya. Yang modal-modal bawah tuh belum gue jualin. Oke. Jadi clear ya itu strategi kita masing-masing. Kalau gue cash gue sekitar berapa ya? 20-30%an ya kayaknya cash gue. Kayaknya mending lu banyakin cash lagi deh kan. Iya, mau lu kurangin apa? Lu rencananya gimana, Pak? Mau lu kurangin cash, mau lu kurangin sahamnya atau gimana, Pak? Gue mah nanti kalau ISG 6.000 gue tambahin dikit-dikit. Kalau ke 58 ya baru gue hajar lagi di situ. Kalau sampai ke 58 sama ya. Deh. Sama kayaknya. Iya, percaya. Berarti lu oh iya nggak jual dulu lah ya. Nggak jual dulu, ngapain jual? Orang cuma 10%. Perkiraan kita kan ini 10% doang kan. Maksud gue yang nggak jauh-jauh lah dari situ. Ya sekarang juga saham yang gue punya tuh harganya udah di bawah, bukan di atas lagi. Ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Maksud gue kalau nyangkut juga. Iya benar sih. Oke, jadi itu ya view dari kita mengenai ISG. Semoga memberikan view baru, meskipun bahkan ya mungkin. Jadi itu dulu view kita dari ISG, apa terancam akan jatuh lagi apa enggak. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rekat Kapitalis kita di Rekat Kapitalis. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio Rekat Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham atau ISG oleh Rekat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya oleh pribadi. Dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.